Pak Erwin adalah seorang kuli bangunan yang setiap hari harus bekerja keras di bawah terik matahari demi menghidupi keluarganya. Namun di rumah, istrinya yang bernama Bu Risa justru sangat gengsi. Bu Risa selalu memakai baju modis biar kelihatan kaya di depan tetangga. Demi menuruti gaya hidupnya yang mewah, Bu Risa diam-diam suka berhutang ke sana kemari. Dia terus menuntut uang dari suaminya tanpa peduli betapa capeknya Pak Erwin bekerja di proyek bangunan. Aduh, ya ampun Bapak, bisa nggak sih kalau masuk rumah itu ketuk pintu dulu? Terus itu loh, tolong badannya dikibas-kibas dulu di luar. Lihat tuh, debu semen berterbangan kemana-mana. Kena baju ibu yang baru ini, tahu nggak? Wangi parfum mahal ibu langsung hilang diganti bau matahari sama bau semen Bapak. Ibu ini mau pergi ada urusan penting. Jangan bikin ibu bad mood pagi-pagi ya. Ya ampun Bu, Bapak ini baru melangkah masuk rumah, belum juga duduk, belum juga minum air, sudah langsung diomelin. Bapak pulang cepat ini sengaja demi ngasih uang ini langsung ke Ibu. Takutnya kalau kemalaman, Ibu keburu ngomel-ngomel nyariin uang belanja. Ya jelas ibu cariin lah. Memangnya hidup di zaman sekarang semuanya gratis. Bayar air pakai apa? Bayar iuran sampah pakai apa? Belum lagi kebutuhan dalam negeri ibu yang mendesak. Mana uangnya? Sini. Heh, Pak, Bapak waras gak sih? Coba lihat ini, 400.000. Bapak bercanda ya? Ini uang mainan atau uang beneran? Kok cuma segini? Ya uang beneran lah Bu. Minggu ini nih kerjaan di proyek lagi agak macet. Bahan material telah datang dari pusat. Jadi mandor cuma bisa ngasih segitu buat uang makan mingguan. Disyukuri aja Bu. Alhamdulillah. Yang penting ada buat beli beras sama bayar token listrik yang kemarin sudah bunyi-bunyi. Disyukuri? Bapak pikir ibu bisa kenyang cuma dengan makan kata syukur? Bapak dengar ya, hari ini ibu ada janji penting. Ada arisan sama ibu-ibu sosialita di kafe baru ujung jalan sana. Yang kafenya estetik, yang sekali masuk aja minimal harus pesan kopi harga 50.000. Belum lagi ibu harus bayar uang kas arisan 100.000. Belum lagi ibu mau beli skincare Korea yang iklannya lewat terus di HP ibu. 400.000. Buat bayar pajaknya aja nggak cukup, Pak. Bapak mau bikin ibu malu di depan teman-teman ibu. Malu kenapa Bu? Kita hidupkan sesuai kemampuan kita. Tolonglah Ibu sadar. Lihat kondisi rumah kita ini. Atap dapur itu kalau hujan deras sudah kayak air terjun. Ember di mana-mana. Daripada buat ngopi-ngopi gak jelas begitu, kenapa uangnya gak dikumpulin buat benerin rumah kita? Bapak ini kerja setengah mati taruhannya nyawa di atas bangunan Bu. Halah, alasan klasik dari zaman purba ya begitu terus. Rumah jelek mah urusan belakangan, gak bakal dibawa jalan-jalan juga kan. Yang penting itu penampilan luar. Kalau muka ibu kusam, baju ibu gak modis, nanti ibu ditaruh di mana mukanya kalau ketemu orang-orang, Pak? Pasti mereka mikir ibu ini gak diurus sama suami. Lagian bapak itu kerja di proyek, posisinya sebagai apa sih? Kok bertahun-tahun kerja dari subuh sampai tengah malam, pergi bersih pulang dekil, tapi jabatannya gak naik-naik. Bapak itu manajer proyek atau apa sih? Masa manajer gajinya kalah sama cicilan HP? Heran ibu. Bu, Bapak mau tanya, selama hampir 10 tahun kita menikah, Ibu beneran gak tahu atau pura-pura gak mau tahu tentang apa pekerjaan Bapak yang sebenarnya di proyek itu? Ibu gak peduli bapak mau jadi manajer kah, direktur kah, mandor kah. Yang ibu tahu dan ibu butuhkan itu cuma satu, uangnya. Pokoknya ibu gak mau tahu ya, siang ini uang ini harus nambah. Bapak cari pinjaman sana ke teman proyek bapak atau ke siapa kek. Ibu mau lanjut dandan. Awas ya, kalau ibu pulang nanti rumah harus sudah rapi, lantai sudah disapu. Jangan malas-malasan. Pak Joko, ini labu siamnya kok agak layu sih? Harganya diturunin dong. Masa tanggal gua begini harganya masih sama kayak awal bulan? Gak kasihan apa sama dompet ibu-ibu? Wah, Bu Maya, ini baru dipetik kemarin sore loh dari pasarnya. Masih segar, belum kena bahan kimia. Kalau buat Bu Maya mah, saya kasih harga pas aja. Beli 2, saya bonusin cabai rawit segenggam. Gimana? Deal ya? Wah, boleh tuh Pak Joko. Bu Maya, ibu dengar kabar gak? Waduh, saya kalau gak cerita bisa jerawatan nih semalaman nahan gosip.
Kenapa? Kenapa? Soal siapa? Pasti ada yang seru nih. Ayo cerita, Bu. Itu loh, si Risa, tetangga sebelah kita yang rumahnya paling estetik sedunia, yang kalau hujan sibuk mindahin baskom ke sana kemari. Oh alah, si Risa. Kenapa lagi dia? Kemarin saya lihat di status WA-nya dia pamer foto cincin emas segede gaban. Tulisannya, Alhamdulillah hasil kerja keras suami tercinta. Halah, mual saya bacanya. Nah, itu dia yang mau saya ceritain. Bu Maya tahu nggak, cincin emas yang dipamerin itu aslinya emas bohongan yang dibeli di pasar malam seharga 30.000. Saya tahu karena sepupu saya yang jualan di sana. Terus ya, sore harinya setelah dia status itu, dia datang ke rumah saya. Mukanya muas banget kayak belum makan 3 hari. Katanya mau minjem uang 300.000 buat nebus obat ibunya di kampung yang lagi sakit. Karena saya kasihan, ya saya kasihkan. Malamnya dia malah bikin status lagi makan ayam geprek di mall. Kan kurang ajar. Aduh, ibu-ibu, jangan keras-keras gibahnya, nanti kedengeran orangnya. Tapi ya, kalau boleh jujur nih, utang sayur Bu Risa ke saya itu sudah berjalan 3 minggu, Bu. Totalnya sudah 185.000. Tiap kali saya lewat depan rumahnya dan saya panggil, sayur, gorden rumahnya langsung gerak cepat-cepat ditutupin. Lampunya dimatikan, pura-pura gak ada orang, padahal sandal yang ada bulu-bulunya itu mengkering di teras. Memang gak tahu diri itu orang. Ke saya juga utangnya 500.000 dari bulan lalu. Bilangnya mau dibayar pas suaminya cair bonus proyek. Tapi tiap kali ditagih alasannya ada-ada aja. ATM keteler lah, banking error lah, bahkan listrik habis lah. Sampai alasannya kucingnya masuk angin juga pernah. Gaya hidupnya itu loh, elit banget. Tapi ekonominya benar-benar sulit. Aduh, permisi ya ibu-ibu, tolong geser sedikit dong. Saya mau milih sayuran yang masih segar nih. Pak Joko, ini kampung kita kok debunya makin gak beradab ya? Bisa merusak pori-pori wajah saya yang baru aja perawatan, tahu nggak? Tolong ya ibu-ibu, kalau berdiri jangan menutupi jalannya. Bu Risa, menon amat Bu pagi-pagi, mau pergi ke mall ya? Oh iya Bu, mumpung ketemu di sini, mumpung disaksikan sama Pak Joko dan Bu Maya, uang saya yang 300.000 kemarin gimana ya Bu? Kebetulan anak saya mau bayar uang buku sekolah hari ini, mendesak banget. Aduh, Bu Susan, uang 300.000 aja kok ditagih di depan umum begini sih? Kayak saya gak bakal bayar aja. Uang segitu mah receh buat saya. Ini loh, kartu ATM saya lagi dibawa sama asisten pribadi suami saya di kantornya. Karena ada audit keuangan perusahaan besar. Jadi, kayak saya lagi pegang dikit di dompet. Besok langsung saya transfer lewat banking sekalian bunganya. Gak usah khawatir, saya kan orang kaya. Besok, terus dari bulan lalu. Kalau emang gak punya uang, gak usah sok-sokan bergaya hedon, Bu. Hutang saya yang 500.000 juga mana? Jangan amnesia ya kamu. Bu Maya, tolong ya jaga bicaranya. Panggil saya dengan sopan, Bu Risa. Saya punya harga diri ya. Suami saya itu pejabat proyek. Uang 500.000 itu cuma secuil dari gajinya. Pak Joko, saya pesan kangkung 2 ika sama tomat sekilo. Masukin kantong plastik yang bersih ya, jangan yang bekas. Ini Bu Risa, totalnya 25.000 semuanya. Mau langsung dibayar atau gimana Bu? Catat dulu di buku tebal Bapak ya Pak Joko. Saya buru-buru, supir taksi saya sudah nunggu di depan gang. Bye-bye ibu-ibu kurang piknik. Dadah. Walah, Bu Risa, ini hutang yang kemarin belum lunas. Sekarang malah nambah lagi. Jangan kabur dong Bu, main catat-catat aja. Kurang urat malunya itu orang. Bener-bener gak tahu diri. Kita gak bisa diemin ini terus-terusan. Dia itu makin tua makin menjadi-jadi gila hormatnya. Padahal aslinya melarat. Iya Bu Maya, saya udah habis kesabaran. Uang 300.000 itu gede buat saya yang suaminya cuma buruh pabrik. Dipikir nyari uang segitunya gampang apa? Dia malah enak-enakan pakai baju baru. Sebenarnya saya itu kasihan dan kasihan banget sama suaminya, Pak Erwin. Ibu-ibu tahu gak rahasia besarnya? Loh, rahasianya apa Pak Joko? Emang suaminya kenapa? Kan si Risa selalu bilang suaminya itu kepala proyek besar di kota, makanya sibuk terus.
Aduh, kena tipu kita semua. Pak Erwin itu aslinya cuma kuli bangunan kasar di proyek ruko ujung jalan sana. Tiap sore, saya sering lewat sana. Saya lihat sendiri Pak Erwin lagi ngaduk semen pakai sekop. Mikro semen yang berat sampai punggungnya bungkuk, kepanasan sampai merah-merah kulitnya. Tapi uang hasil peras keringatnya yang cuma ratusan ribu itu habis dipreteli sama si Risa buat poya-poya. Astaga, demi apa Pak Joko? Jadi Pak Erwin itu cuman kuli bangunan. Berarti si Risa itu benar-benar gak sadar atau emang pura-pura buta demi gengsi. Jahat banget jadi istri, tega bener. Wah, parah ini. Gak bisa dibiarin. Ini namanya penipuan pabrik. Pak Joko, sore ini sekitar jam 5, Pak Erwin biasanya pulang kerja kan? Kita bertiga bawa catatan hutang semua warga. Kita geruduk rumahnya bareng-bareng. Kita tuntut di depan suaminya. Biar di depan suaminya muka si Risa itu ditampar sama kenyataan. Setuju, saya juga mau bawa buku utang saya ini biar tahu rasa dia, biar kapok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget sih Pak pulangnya. Tuh di dapur ada nasi sisa kemarin. Kalau mau makan digoreng sendiri aja ya. Ibu capek habis jalan-jalan keliling mall tadi sama temen-temen. Bu, itu kantong belanjaan apa lagi? Baju baru lagi? Uang 400.000 yang Bapak kasih tadi pagi beneran habis buat semua ini? Kamu nggak mikir buat beli beras atau bayar listrik? Ya habis lah, malah kurang. Ibu terpaksa minjem lagi ke ibu-ibu arisan tadi biar gak kurang pas bayar di kasir. Lagian Bapak nanya-nanya mulu kayak petugas sensus. Tugas Bapak itu nyari uang, bukan nanya uangnya kemana. Risa, keluar kamu. Jangan pura-pura amnesia ya. Bayar hutang kami sekarang juga. Jangan sembunyi di dalam rumah. Risa, keluar. Gaya kamu aja yang elit, tapi bayar utang seret kayak rembong. Keluar kamu. Aduh Pak, itu macan-macan kampung ngapain kesini sore-sore? Bapak buruan keluar. Bilang ke mereka kalau ibu lagi gak ada di rumah. Bilang ibu lagi pergi keluar kota, ada pertemuan bisnis penting. Cepetan Pak. Enggak Bu, Bapak gak mau bohong lagi. Bapak sudah capek hidup dalam kebohongan yang Ibu buat selama ini. Mari kita selesaikan. Selamat sore Bu Maya, Bu Susan, Pak Joko. Ada apa ini rame-rame datang ke rumah saya ya? Ada masalah apa? Maaf ya Pak Erwin, kami kesini bukan mau nyari masalah sama Pak Erwin. Kami tahu Pak Erwin orangnya baik dan jujur. Tapi ini istri Bapak, si Risa, dia punya utang ke saya 500.000, ke Bu Susan 300.000, ke Bu RT 1 juta, belum lagi ke warung-warung sebelah. Total utangnya di kampung ini setelah kami data sudah tembus 5 juta rupiah Pak. Dan dia selalu bawa nama jabatan Bapak buat jaminan. Ditambah hutang sayuran ke saya 185.000 Pak Erwin. Uang segitu buat saya berharga sekali buat modal muter balik besok pagi. Istri Bapak selalu kabur kalau saya tagih. 5 juta, utang sayur juga sampai menunggak. Bu, sini kamu, jelaskan ke Bapak, uang 5 juta itu kamu pakai buat apa? Bapak kasih uang tiap minggu, kamu kemanakan? Ibu-ibu, Pak Joko, jangan teriak-teriak dong. Malu dilihat tetangga lain. Jaga estetika kampung kita. Uang 5 juta itu kan kecil. Nanti suami saya yang bayar semuanya. Dia kan kepala manajer proyek besar di kota. Uang segitu mah receh buat dia. Tinggal kedip juga cair. Manajer proyek kata kamu. Heh, bangun dari mimpi kamu yang ketinggian itu. Buka mata kamu lebar-lebar. Basuh muka kamu biar sadar. Suami kamu ini, Pak Erwin ini cuman kuli bangunan kasar. Tiap hari dia ngaduk semen. Biko semen yang berat sampai punggungnya bungkuk. Kamu malah sibuk pamer status sosialita palsu di media sosial. Pak, beneran? Bapak cuman kuli bangunan, bukan manajer kantor. Kok Bapak tega gak pernah cerita sama ibu? Kenapa Bapak bohongin ibu? Gimana Bapak mau cerita Bu? Setiap kali Bapak pulang kerja, baru mau buka mulut buat cerita betapa sakitnya pinggang Bapak habis ngangkat ratusan bata. Kamu selalu potong pembicaraan Bapak. Kamu selalu nagih uang, dan uang. Kamu selalu bilang, ibu gak mau tahu. Kamu malu kan punya suami kuli, tapi uang dari keringat kuli ini bisa kamu pakai buat beli baju-baju hedon kamu dan buat pamer ke teman-teman kamu. Kamu gak pernah menghargai Bapak. Pak,
Bapak mau pergi kemana bawa tas? Jangan pergi, Pak. Ibu minta maaf. Ibu gak tahu kalau Bapak sebegitu tersiksanya. Jangan tinggalin Ibu sendirian di sini, Pak. Nanti Ibu makan apa? Siapa yang mau bayar utang-utang Ibu kalau Bapak pergi? Selama ini Bapak sudah cukup sabar jadi suami, Bu. Bapak tahan lapar di proyek demi kamu bisa bergaya. Tapi hari ini Bapak sadar kamu gak akan pernah berubah. Mulai hari ini Bapak pulang ke kamu orang tua Bapak. Semua utang yang kamu buat urus sendiri dengan keringatmu. Bapak lepas tangan. Pak, Bapak, jangan pergi, Pak. Ibu gak bisa hidup susah. Nah, Lisa, suami kuli yang kamu perasan hadanya itu sudah pergi. Sekarang pelindungmu sudah tidak ada. Kamu tidak bisa lagi pakai nama dia buat lari dari kewajiban. Ayo mari kita hitung sekarang. 5 juta rupiah total semuanya. Hutang saya 300.000 yang kamu pakai buat makan geprek premium. Hutang Bu Maya 500.000. Hutang toko kelontong. Hutang arisan bodongmu itu. Kapan kamu mau bayar, Risa? 200.000 uang sayur saya, Bu Risa. Jangan diam saja. Hari ini jatuh tempo yang kamu janjikan tadi pagi di depan gerobak saya. Mana uangnya? Ayo jawab, kenapa mulut kamu mendadak terkunci? Biasanya kalau pamer barang KW di sosmed, mulutnya paling lancar. Kalau hari ini tidak ada kejelasan, kami semua sepakat bakal seret kamu ke rumah Pak RT. Terus kita panggil polisi atas pasal penipuan dan penggelapan uang warga. Dan kamu ngerasain tidur di sel tanpa AC.